Good morning, teachers and students. Before we start our teaching learning process today, let's come to God and listen His message. Let's have silent meditation for a while. Mari anak-anakku dan Bapak Ibu Guru, kita mengambil saat teduh untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Amen. Our topic today is become mature and independent. Menjadi dewasa dan mandiri. It based on Ephesians chapter 4 verse 13 up to 15. Every living thing goes through a process until it reaches maturity. Likewise, in humans, every individual who is born into the world will experience a growth until he matures. Adults can be viewed from two aspects, namely physically and spiritually. Important, but certainly more important than being spiritually mature. Because our physical bodies will end, but our spiritually, our faith will be our provision to eternity. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Being physically mature does not guarantee someone becomes an independent person. But when someone matures spiritually, it can be ascertained that he is an independent person. Secara jasmani, manusia tentunya bertumbuh. Setiap makhluk mengalami suatu proses hingga mencapai suatu kedewasaan. Demikian juga halnya pada manusia, setiap individu yang terlahir ke dalam dunia akan mengalami suatu pertumbuhan sampai ia dewasa. Dewasa dapat dipandang dari dua aspek, yaitu dewasa secara jasmani dan rohani. Menjadi dewasa secara jasmani merupakan hal yang sangat penting, tetapi tentu tidak lebih penting dari dewasa secara rohani. Sebab tubuh jasmani kita akan berakhir, tetapi kerohanian atau iman kita akan menjadi kekal, menuju kekekalan, seperti tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Menjadi dewasa secara jasmani tidak menjamin seseorang menjadi pribadi yang mandiri. Tetapi jika seseorang dewasa secara rohani, maka dapat dipastikan dia adalah pribadi yang mandiri. Apa sih arti dewasa secara jasmani? Dewasa secara jasmani, suatu keadaan yang sudah berkembang secara biologis dan semua organ-organ dalam tubuh sudah berfungsi. Secara usia, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan dewasa jika berumur 21 tahun atau sudah menikah. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 16 tahun sudah dianggap dewasa. Di dalam kitab Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, 17 tahun atau jika sudah memiliki KTP dianggap sudah dewasa. Yang kedua, dewasa secara rohani. Menurut Alkitab, dewasa secara rohani jika memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 13. Di dalam KBBI, kata mandiri diartikan adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Pandangan Alkitab tentang kedewasaan dan kemandirian. Firman Tuhan tidak hanya berbicara perkara-perkara rohani, artinya semua aspek kehidupan dapat kita pelajari dari Alkitab. Kedewasaan menurut firman Tuhan adalah 1. Secara jasmani, mengalami pertumbuhan menjadi semakin besar dan pengetahuannya semakin berkembang. Lukas 2 ayat 52. Secara rohani, seseorang dikatakan dewasa jika telah mencapai kesatuan iman. Efesus 4 ayat 13. 2.
memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, Efesus 4 ayat 13. 3. Memiliki tingkat pertumbuhan seperti Kristus, Efesus 4 ayat 13 dan 15. 4. Memiliki pendirian yang teguh, tidak diombang-ambingkan, Efesus 4 ayat 14. 5. Berpegang teguh pada kebenaran, Efesus 4 ayat 15. Dampak kedewasaan secara rohani dengan kemandirian. Seseorang yang dewasa secara rohani maka akan menjadi orang yang mandiri, dan sebaliknya. Di dalam Alkitab, contoh pribadi yang mandiri ada Yusuf. Yusuf tidak pernah bergantung kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Ada Daniel. Daniel tidak mengandalkan siapapun kecuali mengandalkan Tuhan. Dan sebaliknya, ada pribadi yang tidak mandiri di dalam Alkitab, yaitu Simson. Karena dia tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya ketika ia mencari teman hidup. Sebagai kesimpulan, as our conclusion, there is nothing wrong if we pay attention to growth, so that we become physically mature, but along with that, let us prioritize our spiritual maturity, because that is the most important in this life. Ya, bertumbuh secara jasmani itu baik, tapi bertumbuh secara rohani itu jauh lebih penting. God bless us. Let's pray. Thank you, Lord Jesus, for you blessing us along our life, also in our growing. Bless us and help us to grow in physically and also spiritually in you. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sudah memberkati kami dalam pertumbuhan kami. Biarlah juga Tuhan yang menyertai kami dalam pertumbuhan secara fisik maupun secara iman di dalam Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.